Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem, Bishem Hamashiach. Kita ketemu lagi pada saat ini, Mas Roni, Mas Mabel, dan semua sebagian ibadah di Jombang. Karena ada tipika di sana yang dibopori oleh siapa? Subdi Kerwandu. Sehingga kita mulai menyebar nanti supaya gereja ini makin bertambah. Ya, kita punya semangat masing-masing untuk menumbuh kembangkan gereja. Saudara, sebagai gambar Allah atau dikatakan sebagai image of the image, itu selalu memantulkan sifat dan karakteristik Allah yang bersifat trinitarian itu. Karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk yang berbagi. Manusia dikatakan sebagai makhluk agamaus. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang sosial kepada siapapun. Dan ini adalah merupakan suatu refleksi pantul dari keberadaan Allah yang selalu berbagi di dalam dirinya sendiri. Makanya Allah itu dikatakan sebagai hipostasis yang berekstasi di dalam dirinya sendiri. Artinya dia keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dalam dirinya sendiri di dalam roh. Artinya apa? Artinya dia selalu memandang Bapa kepada firman di dalam roh. Sehingga dengan demikian memantul dari kekal sampai kekal itu terjadi di dalam diri Allah. Nah, kalau manusia dikatakan sebagai gambar Allah, maka manusia pun juga keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri, yaitu manusia yang lain. Mengapa demikian? Karena manusia yang lain itu adalah satu esensi di dalam kemanusiaan. Nah, kalau manusia sudah tidak melakukan, tidak moving di dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri, maka manusia itu dapat dikatakan telah menyangkali keberadaannya sebagai gambar Allah. Nah, kalau sudah menyangkali dirinya sebagai gambar Allah, maka sifat-sifat jelek itu ada di dalam dirinya. Tidak peduli pada orang lain, membenci orang lain, ingin membunuh orang lain, dengki pada orang lain, dan lain sebagainya itu muncul dalam diri manusia. Karena apa? Terpisah dari sang Khalik yang adalah hidup, yang adalah terang, yang adalah baik. Nah, ini dikatakan kalau orang sudah seperti ini, dikatakan seperti kambing. Nah, sedangkan orang yang telah menempati posisinya sebagai gambar Allah dan memantulkan sifat dan karakteristik Allah yang tritunggal di dalam dirinya, maka di dalam kalbunya itu selalu tidak tega melihat orang lain itu papa, melihat orang lain menderita. Kasih dikedepankan, perhatian kemanusiaan dikedepankan, dan tidak pernah pelit pada orang lain. Nah, ini dikatakan sebagai domba. Nah, makanya pada waktu Yesus datang kedua kali, dengan kemuliaannya itu akan memisahkan antara domba dan kambing. Domba adalah orang-orang yang tetap menggenapi atau menempati posisinya sebagai gambar dan rupa Allah, serta merefleksikan sifat-sifat Allah di dalam kehidupannya, yaitu mengasihi, yaitu peduli, yaitu taat, yaitu sabar menderita, yaitu menjaga kesucian. Nah, ini dikatakan sebagai rupa dan gambar seperti halnya apa yang dikatakan oleh Milos. Artinya apa? Standar hidup ini ditepati. Ya, karena dengan standar hidup yang sesuai dengan Allah inilah yang memampukan manusia untuk mencapai apa itu teosis. Apa itu mengambil bagian dalam kodratilah.
apa itu menjadi seperti Kristus, atau dikatakan sebagai Kristus kecil. Nah, orang seperti inilah ketika aku menderita, tidak mempunyai pakaian, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku ke rumah sakit, engkau menengok aku. Ketika aku tidak bisa makan, engkau memberikan aku makan. Nah, ini adalah merupakan suatu bentuk bahwa orang ini atau domba ini adalah orang-orang yang menempati posisinya sebagai gambar dan rupa Allah secara benar. Ada kepedulian, ada perhatian, ada kasih. Makanya kalau kita melihat orang Kristen tidak mempunyai kasih, maka katakan dengan jelas, kamu kambing, kamu bukan domba. Karena apa? Karena menyangkali keberadaanmu sebagai gambar Allah yang selalu berbuat baik dan moving untuk masuk ke dalam dirinya sendiri, yaitu manusia yang lain. Karena apa? Kesusahan orang lain itu adalah kesusahan kita. Kesenangan orang lain adalah kesenangan kita. Karena apa? Satu esensi di dalam kemanusiaan. Nah, sedangkan kambing tadi kita katakan bahwa orang ini tidak peduli. Kamu mati, kamu sekarat, I don't care about them. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan menemui apa yang dinamakan dengan penderitaan. Karena apa? Akan dikatakan dan didudukkan sebelah kiri sebagai kambing. Nah, mereka tidak sadar. Jadi berbuat kepada orang lain, memperhatikan orang lain. Justru di sini kita dapat melihat, mempertegas keberadaan kita. Kita sebagai kambing atau kita sebagai domba. Nah, kalau kita sebagai kambing, ya udah gak usah peduli pada orang lain. Tidak usah mengasihi orang lain. Menjahati orang lain aja. Atau dengki pada orang lain aja. Tetapi kalau kita menjadi domba, maka kasih itu dikedepankan. Perhatian itu ditekankan. Dan sharing apa yang ada itu akan dilakukan. Nah, kambing ini dapat kita katakan sebagai gambar atau dapat kita katakan sebagai terang dunia. Tidak mementingkan diri, tetapi selalu berbagi kepada orang lain. Seperti halnya dikatakan di dalam Korintus tadi, makanan itu memang tidak haram, makan apa saja boleh. Tetapi jika itu menjadikan orang tersandung tentang perbuatanmu, jangan engkau lakukan. Artinya apa? Artinya kehidupan manusia itu tidak hanya untuk pada dirinya sendiri, tetapi juga melihat lingkungan, melihat orang lain, ini layak atau tidak. Nah, dengan demikian kita dikatakan sadar dan juga menekan diri untuk juga berbagi kepada orang lain. Dengan demikian kehidupan kita ini adalah layak dan kita tepat dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Karena itu sebagai gambar Allah, tegakkan di dalam kehidupan kita, peduli dan berbagi supaya kita dikatakan sebagai gambar Allah, Kristus kecil, dan sebagai refleksi pantul dari kehidupan Allah itu sendiri. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semua.